Welcome to back my channel Canom01 channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan penggantian oli motor ya. Ini produknya udah saya beli. Kenapa oli udah saya ganti? Karena pemakaiannya udah lama dan ternyata motornya itu mengalami kendala ya Mas di bagian senayan bak mesinnya itu, di bautnya itu ternyata itu bocor Mas Jadi nanti kita lepas, kita kasih double tip aja. Dan kondisinya motornya itu seperti ini Mas Nah bisa dilihat ya Mas olinya ini udah pada netes ke bawah. Padahal ini baru sehari semalam ya. Soalnya kemarin ini lantainya udah saya bersihkan dan ini keluar lagi olinya Mas Dan bisa dilihat di bak mesinnya juga udah basah-basah semua ini. Ini kalau dibiarkan lama-lama oli bisa habis ya Mas Tenaga mesin berkurang. Singkat info Mas jadi kalau kalian mau ganti oli, setiap motor tuh mempunyai kapasitas beda-beda ya. Dan jika ada yang bertanya, oli apa sih Mas yang bagus itu untuk motor saya? Oh iya, motornya tinggal motor apa? Kalau motor matic, bebek, kopling atau motor besar tuh olinya beda-beda. Nah, semisalnya seperti motor saya ini, untuk motor Supra X125 ya, yang karbu, itu untuk takaran olinya yang pertama itu 800 mili ya. Nah, ini untuk motor bebek 800 mili. Kalau untuk motor besar itu biasanya itu 1 liter, ada yang 1,5 liter, itu motor besar. Kalau untuk motor matic sama, dia 800 mili juga takaran olinya ya. Dan kemudian performa untuk mesinnya. Apa sih yang bagus olinya itu, Mas? Nah, itu tergantung kalian. Maksudnya itu jarak tempuh perjalanan kalian tuh biasanya itu jauh apa sedang, dibuat harian atau dibuat perjalanan jauh. Nah, kalau yang saya beli ini yang AHM Oil MPX 1 ya. Ini buat motor bebek, motor kopling juga bisa sebenarnya. Cuman ini takarannya kurang banyak karena ini yang 800 mili. Nah, perlu diperhatikan juga masih untuk kodenya. Ini masih banyak yang belum tahu. Ini kan ada 10W per 30 SL, JASO MA. Ini maksudnya apa? Jadi yang 10W sampai 30 SL ini kekentalan olinya atau SAE. Nah, yang 10W ini pada saat motor kondisi mati atau dingin ya. Ini kekentalannya sekitar 10W. Kalau kapasitas pada saat motor hidup perjalanan itu titik didih paling tingginya itu 30 ya. Sampai 30. Nah, ini performanya cukup bagus ya. Kalau untuk perjalanan harian. Tapi kalau untuk perjalanan jarak jauh, cari yang di sini titik didihnya itu sampai 40 atau 50 ya. Kalau 10W ini pada saat melakukan starter itu tarikannya masih enak ya, nggak terlalu berat. Tapi kalau ada yang misalnya kalau di sini udah sekitar 30 atau 20, itu biasanya agak berat startnya. Kemudian JASO MA. Ini apa maksudnya? JASO MA ini, yang MA ini buat motor bebek atau kopling basah. Kalau yang MB itu, nah itu buat matic. Kemudian
Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya di sini. Di sampingnya ini untuk keterangannya, yang pertama itu keunggulannya memaksimalkan kinerja mesin, menghemat konsumsi bahan bakar, menghemat biaya perawatan, usia pemakaian oli yang lebih lama. Ini udah SNI ya. Ini produk asli dari Honda. Kemudian kalau untuk mengetahui berapa lama sih kita harus ganti oli itu? Kalau penggantian oli itu sesuai standarnya itu jarak tempuhnya kalau udah mencapai 3000 km itu harus diganti ya. Jadi kalian bisa dilihat di ampere motornya itu, speedometernya itu, nah itu bisa kalian cek sendiri. Kalau udah 3000 km, nah itu harus wajib diganti. Oke Mas, jadi untuk penggantian olinya udah selesai ya. Dan ini kondisinya Mas, ini olinya tadi udah kosong ya. Dan ini sisa dari oli yang lama Mas, bisa dilihat. Ini tinggal nggak sampai 800 mili ya ini nih. Udah berkurang sangat banyak Mas, karena kendalanya itu lah Mas. Jadi untuk baut bawahannya itu tuh pas waktu penyelesaian dulu itu mungkin kurang rapi orangnya ya. Jadi pada saat dikencang itu nggak bisa kencang efektif Mas. Nah jadi olinya itu karena lama-lama pemakaiannya juga akhirnya keluar lagi olinya Mas. Ya biarpun keluarnya nggak banyak, tapi karena udah sekitar pemakaian 3 bulan ya Mas, sekitar 3 bulan. Jadi bisa dilihat ini olinya, nah, nggak sampai 800 mili nih Mas. Jadi sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan setelah kita akali dengan pakai double tip, semoga olinya nggak keluar lagi Mas ya. Oke Mas, mungkin cukup sekian, dan untuk sarannya jangan sampai lupa melakukan penggantian olinya agar kondisi mesin kendaraan tuh selalu stabil. Seperti biasa Mas, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar channel kita terus berkembang dan saya lebih bersemangat dalam membuat konten. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.